pekerjaan pasti memiliki resiko, seperti halnya pekerjaan dalam bidang pembangunan gedung ataupun konstruksi. Banyak sekali sisi-sisi yang bisa membahayakan pekerja tersebut. Sebagaimana kita juga sudah melihat dalam tayangan tersebut, sangat mengiris hati jika seorang pekerja tidak memiliki jaminan sosial. Alangkah sangat menyedihkan jika kita harus membayangkan pekerja tersebut mengalami resiko atas pekerjaannya, lalu terputusnya sebagian atau bahkan seluruh penghasilannya. Pemirsa, mari kita ikuti perbincangan malam hari ini. Dan sekarang waktunya saya untuk mengundang special host kita, Bapak Elvin G. Masasya, beserta Ibu Karsini dan Bapak Lazuardi Nurdin, selaku Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia. Selamat malam Pak Elvin, selamat malam juga Ibu Karsini dan Bapak Lazuardi. Malam hari ini kita berbicara mengenai jaminan kecelakaan kerja. Pak Elvin, seperti yang kita tahu, kejadian yang dialami oleh almarhum Resvani Nurhadi Putra mengalami resiko atas pekerjaannya sehingga menyebabkan terputusnya penghasilan juga berimbas pada keluarga, Pak. Menurut Bapak gimana? Iya, Alin, seorang pekerja pasti punya resiko. Yang disebut dengan resiko kecelakaan kerja, baik itu ketika di kantor, ataupun ketika sedang menuju kantor dari rumahnya, ataupun kembali ke rumahnya. Nah, karena itu malam ini kita akan bincang-bincang soal kecelakaan kerja itu. Kita sudah kedatangan dua tamu. Selamat malam, Ibu Nini. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Pak Lajuardi. Ibu Nini, kalau boleh saya bertanya, Ibu ini kan ibu dari salah satu peserta jam sostek yang mengalami kecelakaan kerja beberapa waktu yang lalu. Nah, Ibu bisa ceritakan almarhum itu putra yang keberapa dan bagaimana perjalanan hidupnya sehingga bekerja di tempat tersebut dan kemudian mengalami kecelakaan? Almarhum putra pertama dari saya, sekolah tamat dari STM itu tahun 2010. Dia tidak mau kuliah tapi maunya kerja gitu. Dia bilang kalau mau kuliah pakai uang sendiri. Memang dia pekerja keras, sejak dari sekolah pun dia sudah pandai mencari uang. Luar biasa. Ya, dia dari meninggal sampai sekarang ini dia baru 8 bulan kerja di perusahaan kargo. Sekitar tanggal 27 November malam. Dia memang kerja malam, nggak pernah kerja pagi, shift malam. Tanggal 27 November sekitar antara jam setengah 9, jam 9 saya ditelepon sama anak saya kalau anak saya ngalamin kecelakaan di sekitar Sumur Bor dan Mogot. Lalu kemudian ketika terjadi peristiwa tersebut, almarhum sempat dirawat di rumah sakit? Iya, 2 bulan 1 minggu dirawat di rumah sakit. 2 kali pindah kita dari rumah sakit pertama, terus terakhir kita bawa ke rumah sakit yang dekat lebih dari rumah. Karena rumah sakit yang pertama itu jauh dari rumah. Dan kondisi saya waktu anak saya kecelakaan itu, saya pun habis operasi. Karena saya mengalami kecelakaan juga, yang mengakibatkan urat tendon kaki saya putus. Jadi setelah seminggu saya operasi, saya dengar anak saya kecelakaan. Ya, kita turut berduka ya Ibu ya. Ya. Ketika anak Ibu bekerja merupakan tulang punggung keluarga. Ya, dibilang tulang punggung sih enggak, karena suami Tapi saya termasuk. masih kerja, tapi ya termasuk karena dia cita-citanya pengen kuliah tapi dengan biaya sendiri gitu, nggak mau dibantu sama orang tua. Mulia sekali. Ya. Lalu ketika terjadi kecelakaan dan kemudian putra Ibu tidak bisa lagi sembuh dan meninggal dunia, Ya. apa yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja? Sebelumnya saya ngucapin terima kasih karena dari awal anak saya mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, sampai dikubur, itu biaya semua ditanggung sama perusahaan anak saya. Jadi di sini saya nggak bisa ngomong apa-apa sama perusahaan anak saya. Kebetulan kecelakaan yang dialami anak saya itu parah karena dia korban tabrak lari, dilindas perutnya. Ya, kita berduka cita. Ya. Almarhum juga peserta jam sostek waktu Iya, itu ya, dan sudah. mendapatkan santunan. Sudah menjadi peserta jam sostek. Dan santunannya sudah diterima oleh Alhamdulillah santunan 2 kali yang saya terima
pertama santunan perawatan ya Pak, tapi karena dia masih dirawat dan semuanya di-cover sama perusahaan, jadi uang perawatan itu diambil sama perusahaan untuk membantu biaya perawatan juga gitu. Kalau yang kedua ini, yang asuransi apa namanya ya Pak? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja baru saya terima sebulan yang lalu. Dan almarhum sudah, artinya ahli warisnya sudah menerima. Sudah. Ya. Saya ke Pak Lajuardi. Pak Lajuardi sebagai ketua Asosiasi Keselamatan dan Kecelakaan Kerja, melihat peristiwa yang tadi memang sering terjadi kecelakaan di dalam pekerjaan bagi para pekerja itu. Baik, kalau yang terjadi atas ibu ini, saya pikir itu satu keuntungan bagi karyawan yang di dalam dia bekerja, dia punya jaminan keselamatan kerja. Dalam hal ini ada jam sostek. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau perusahaan yang nggak peduli untuk mengasuransikan tenaga kerjanya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di konstruksi ataupun di tempat kerja kita. Kalau kita lihat tadi dari rumah menuju ke tempat kerja, artinya belum bekerja di tempat kerja sudah terjadi. Nah itu juga kalau peristiwa almarhum itu setelah pulang kerja ya? Enggak, berangkat. Oh, berangkat. Dan dia sudah absen, jadi dia kerjanya di Bandara Mas. Nah dia itu lagi itu ada meeting di cabang Puri Kembangan. Jadi dia sudah absen di Puri Kembangan. Ya itu berangkat kerja waktu itu. Iya. Silakan. Jadi saya pikir memang beruntung anak ibu, bukan dalam arti kata beruntung karena orang siapa yang mau celaka, nggak ada yang mau celaka, tapi dengan diberi jaminan tentang kecelakaan kerja, jadi itu sudah merupakan satu jaminan tentang bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi tentunya. Tapi bayangkan masih banyak yang tidak peduli dengan jaminan keselamatan. Saya mau bertanya apa yang dilakukan oleh asosiasi dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan bekerja. Tapi kita akan diskusikan itu, bincang-bincang itu setelah saya kembalikan dulu pada hal ini. Ya, terima kasih Pak Alvin. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami yang sangat menarik malam hari ini tentang jaminan kecelakaan kerja. Jam Session akan segera kembali setelah berikut ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh bangga dengan semangat perjuangannya untuk maju, dengan kekayaan ragam budaya yang dibingkai indah dalam kebersamaan, bangga dengan mahakarya yang getarkan dunia. Semua ini membuat kami pun bangga dapat melayani negeri ini dengan setulus hati. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session pemirsa, dan malam hari ini kami membahas mengenai jaminan kecelakaan kerja. Dan sekarang silahkan Bapak Alvin melanjutkan kembali perbincangan. Ya, Alin, seperti tadi saya tanyakan pada Pak Lajuardi, asosiasi untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan kerja itu tentu melakukan banyak hal. Apa saja yang dilakukan oleh asosiasi, Pak Lajuardi? Baik, jadi Asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia, memang kami khususnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerja tentang pentingnya menjaga keselamatan kerja. Jadi selain kita memberikan pelatihan, juga kita memberikan sertifikasi kepada para tenaga kerja untuk dengan tingkatan-tingkatan mulai dari petugas keselamatan kerja sampai kepada ahli K3. Kalau dari pengalaman Pak Lajuardi memonitor, melihat peristiwa kecelakaan kerja yang terbesar sekarang di Indonesia, apa risiko kecelakaan bagi para pekerja, Pak? Ya,
Masih seperti tahun-tahun yang lalu juga, bahwa jatuh dari ketinggian itu merupakan yang dominan. Itu untuk sektor konstruksi, Di sektor ya. konstruksi. Iya. Selain juga terbentur benda-benda kerja, tapi yang fatal itu memang jatuh dari ketinggian. Karena itu memang kita selalu memberikan awareness kepada para pekerja tentang pentingnya mereka memakai sabuk keselamatan. Jadi apabila mereka bekerja lebih dari 2 meter ketinggiannya, mereka kita anjurkan untuk memakai sabuk keselamatan. Ya, Pak Lajuardi, Jam Sostek kebetulan punya satu program perlindungan sosial yang kami sebut sebagai jaminan kecelakaan kerja. Nah, Pak Lajuardi melihat bahwa satu program ini bisa memberikan perlindungan bagi para pekerja untuk paling tidak mendapatkan santunan kalau mengalami kecelakaan, dan apakah ada hal-hal lain yang Pak Lajuardi kira lebih relevan bagi para pekerja untuk dilindungi? Ya, kalau kita melihat bahwa selama ini memang masih banyak para pekerja yang tidak peduli tentang keselamatan kerjanya, dan kepedulian dari Jam Sostek itu sangat membantu, karena banyak kita lihat tipikal dari pekerja kita itu memang suka bekerja dengan yang sikap ceroboh. Tapi dengan adanya Jam Sostek, paling tidak itu seperti yang dialami anak ibu, bahwa kalau terjadi kecelakaan kerja, keluarganya tidak sengsara, Pak. Kalau enggak, bayangkan kalau menjadi tulang punggung keluarga, betapa banyak pekerja-pekerja yang akhirnya dia tidak bisa bekerja lagi, keluarganya yang menanggung akibatnya. Kami sekarang sedang bertransformasi, Pak Lajuardi, untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan, menjadi sebuah lembaga yang lebih baik. Nah, dalam konteks jaminan kecelakaan kerja itu tidak hanya aspek kuratif atau santunan yang kami berikan, tapi juga bagaimana memberikan sosialisasi agar ada tindakan-tindakan preventif sehingga tidak mengalami kecelakaan dan bisa menjaga lingkungan kerja dengan baik. Nah, Pak Lajuardi melihat hal ini baik atau ada saran lagi agar bisa lebih dikenal oleh para pekerja tentang program ini? Ya, saya pikir cukup baik sekali, karena kalau dipikir nggak ada orang yang mau celaka, Pak. Kalau kita tanya apakah Bapak Ibu mau celaka, kalau Jam Sostek memberikan 100 juta, apa mau celaka? Pasti tidak mau. Tapi di dalam bekerja tentu kita tidak bisa menghindari kecelakaan. Jadi jaminan itu bukan salah satunya, tapi memberikan pengertian kepada para pekerja bahwa pentingnya mereka menjaga keselamatan. Itu yang saya pikir memang harus terus digalakkan oleh Jam Sostek. Saya setuju itu, Pak. Artinya mencegah jauh lebih bagus ketimbang ketika mengalami kecelakaan. Nah, saat ini di Indonesia ada berapa cabang dari asosiasi ini dan ada program-program yang lebih intensif mau dilakukan? Ya. Asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia, kita sudah punya 22 cabang, Pak, di seluruh Indonesia. 22 cabang, ya. Dan sampai saat ini pun kita masih terus memberikan pelatihan-pelatihan tentang pentingnya keselamatan kerja, atau kita sebut dengan K3. Dan alhamdulillah di sektor konstruksi kepedulian tentang K3 itu makin tinggi, Pak. Jadi dari tahun ke tahun makin tinggi, sehingga kalau kita lihat programnya Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja 2015 menjadi tahun budaya ketiga, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Apalagi dengan dibantunya Jam Sostek ikut membantu dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya keselamatan kerja, itu bisa kita tingkatkan terus. Kami memiliki data, Pak Lajuardi, bahwa peristiwa kecelakaan saat ini yang tertinggi sebenarnya adalah ketika orang berangkat ke kantor atau pulang ke rumah di perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan kami kira hal ini kan harus dicegah, harus diantisipasi. Pak Lajuardi punya saran mengenai hal ini? Ya, kita biasa kalau kita memberikan pelatihan atau awareness tentang K3, kita menyarankan kepada perusahaan-perusahaan untuk memasang spanduk. Spanduknya berbunyi, ingat, pergi selamat, pulang selamat, keluarga menunggu di rumah. Pergi selamat, pulang selamat, keluarga menunggu di rumah. Jadi dengan demikian mereka akan ingat terus bagaimana supaya mereka menjaga keselamatan dirinya. Ya Pak Lajuardi, Jam Sostek itu punya program jaminan kecelakaan kerja yang memang mengcover resiko kalau terjadi kecelakaan bagi para peserta Jam Sostek, mulai dari rumah berangkat ke kantor, bahkan di kantornya kalau terjadi kecelakaan dan kembali pulang ke rumah. Tentu masukan-masukan tadi itu akan kami tindak lanjuti bagaimana agar para pekerja bisa lebih aware untuk menjaga keselamatan kerjanya. Sebelum kita lanjutkan, saya kembalikan dulu pada Alin. Ya, terima kasih Pak Alvin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Jam Session akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Jam Session.